Pandangnya lebih seperti ini, Mbak. Yang namanya henti jantung itu tuh bisa terjadi kepada siapa saja. Eh, Sebenarnya yang paling penting itu bukan untuk menghindari henti jantung, tapi untuk mengedukasi masyarakat bagaimana cara menangani pasien yang terkena henti jantung atau orang yang terkena henti jantung, bagaimana menanganinya gitu supaya walaupun dia henti jantung ada chance untuk survive. Seperti itu. Dan jadi ini sebenarnya edukasi untuk masyarakat, edukasi untuk tenaga medis. Saya walaupun sehari-hari ya, saya ketemu orang henti jantung itu setiap hari karena saya kerja di emergency unit. Tapi tetap itu setiap tahun itu tetap selalu, karena yang namanya guidelines itu Mbak, CPR guidelines itu selalu diperbaharui. Jadi selalu diadakan pendidikan berkelanjutan walaupun itu kerjaan saya sehari-hari gitu. Dan edukasi pengetahuan masyarakat tentang henti jantung itu yang paling penting menurut perspektif saya sebagai seorang dokter itu bagaimana mereka bisa menanganinya ketika mereka melihat kasus henti jantung di depan mata mereka gitu. Oke, tadi dokter bilang tentang edukasi. Kalau gitu sekalian aja nih dok, kita edukasi boleh, ya. Boleh. Teman-teman di Liput Tanam. Karena saya pas banget ini punya manekin dok. Ya. Dokter bilang kalau misalnya tadi untuk CPR pun selalu diperbaharui. Guidelines-nya gitu kan? diperbaharui. Selalu guidelines-nya diperbaharui. Jadi mungkin bisa dipraktekkan juga nih dok. Seperti apa sih yang harus kita lakukan ketika memang menghadapi ada orang nih di depan kita yang memiliki henti jantung itu. Misalnya nih kalau misalnya Mbak Rizka sedang main badminton atau mungkin sedang jogging, terus tiba-tiba ngelihat ada pemain badminton lain atau yang sedang berolahraga lainnya tiba-tiba kolaps, tiba-tiba jatuh. Nah, yang paling penting itu kita dekati. Kita dekati orangnya dan kita lihat, kita telentangkan Mbak supaya bisa dilihat lebih jelas. Boleh sambil duduk dok? Boleh sambil duduk, supaya bisa dilihat lebih jelas ini orangnya responsif atau tidak. Kita tepuk-tepuk, mas, tepuknya agak kencang, jangan dielus-elus. Soalnya nanti kalau misalnya agak kencang, harusnya kalau misalnya ini bukan henti jantung, itu bisa bangun. Kalau cuma pingsan doang, itu bisa bangun. Tapi dan ditepuk-tepuk yang keras, kalau orangnya tidak responsif, kemudian kita lihat ini kan kalau orang bernafas itu kan dadanya mengembang dan mengempis. Kita lihatnya orang bernafas apa tidak. Gimana cara lihat gerakan dadanya, kita rasakan juga gitu kalau ada aliran udara. Kita bisa dekatkan wajah ke hidungnya. Kita lihat kalau misalnya ada aliran udara dari hidungnya atau kita dengar ada nafas dari hidungnya. Kalau kita sudah tidak mendengar apa-apa, tidak mendengar nafas, tidak melihat misalnya gerakan dada yang menunjukkan bahwa dia bernafas, nah ini sudah mulai nih Mbak, ini golden period, berarti ini kemungkinan besar cardiac arrest. Untuk orang awam, mungkin untuk meraba nadi di leher ini bukan sesuatu yang gampang dilakukan. Tapi kalau bisa lakukan, tapi dalam waktu 10 detik. Jangan dilama-lama, jangan hanya karena untuk mencari nadi, jadi tindakan kompresi dadanya jadi delay. Jadi kalau misalnya, ini pasien tidak responsif, tidak nafas, langsung. Tergantung ada berapa orang. Misalnya Mbak Rizka di situ ada orang lain, tolong panggil tenaga medis. Itu langsung teriak. Dan untuk Mbak Rizka sendiri itu kewajibannya, begitu Mbak Rizka tahu kalau ini orang tidak bernafas dan tidak responsif, dengan kata lain orang ini mengalami henti jantung, itu langsung lakukan kompresi dada. Ya, dan itu dilakukan persis di tengah sini ya Mbak ya. Jadi ini kalau misalnya ini sternum, ini tulang dada ini, cari tengah-tengahnya dan langsung lakukan seperti ini dan ditekan sekuat mungkin. Kedalamannya itu kurang lebih sekitar 5-6 cm dan kecepatannya itu, temponya itu sekitar 100 sampai 120 kali per menit. Jadi itu langsung dilakukan resusitasi jantung dan paru-paru atau CPR.